Selamat pagi Aurel, apa kabar? Baik Bu, ada apa ya saya kok dipanggil? Iya, ini Bu Rima ingin konfirmasi. Bulan November ini Aurel tidak masuk tanpa keterangan. Apakah seperti itu? Iya Bu, maaf kemarin saya ada masalah dengan ayah saya karena saya pulang malam. Lalu saya dimarahi oleh bapak dan paginya saya tidak masuk sekolah. Oh begitu. Lah ada acara apa kok sampai pulang malam itu? Kemarin saya nonton konser Bu, tapi saya pamitnya mau belajar kelompok. Bapak tahu kalau saya bohong, jadinya saya dimarahin deh. Sepertinya Aurel dalam masalah besar ya. Iya Bu, maaf saya mengaku salah. Dan pagi itu saya sebetulnya tidak sakit tapi malas masuk sekolah. Ya, Bu Rima bisa memahami setiap orang pasti pernah berbuat salah. Dan Bu Rima tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah. Tapi mari kita perbaiki situasi ini. Baik Bu. Aurel pasti punya alasan berbohong kepada orang tua sampai Aurel tidak masuk sekolah. Nah ini sebenarnya ada apa toh? Iya Bu, saya berbohong karena saya pasti tidak diizinkan untuk menonton konser. Tapi kan saya juga ingin dapat hiburan. Apalagi Niji adalah band kesukaan saya. Ya, tapi kesenangan Aurel dilakukan dengan cara yang salah ya, sehingga menimbulkan masalah yang lain, baik dengan bapak maupun dengan sekolah. Bukankah begitu? Iya Bu. Oke, sekarang mari kita lihat keyakinan kelas yang pernah kita buat. Kira-kira Aurel melanggar keyakinan yang mana? Menjunjung tinggi kejujuran. Ya, bagus sekali Aurel masih ingat ya dengan keyakinan kelas. Lalu kira-kira bagaimana ya caranya agar kita itu bisa memenuhi kebutuhan rasa senang kita, namun kita tetap bisa menjunjung tinggi kejujuran? Saya harus bilang jujur pada orang tua kalau saya sebetulnya ingin nonton konser dan meyakinkan orang tua kalau saya akan jaga diri sebaik-baiknya, tidak melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Ya, kamu pintar sekali nak. Lalu untuk sekolah bagaimana untuk memperbaikinya ke depan? Saya harus lebih disiplin untuk masuk sekolah. Kalau sakit atau izin, saya akan memberitahu sekolah, menunjukkan surat dari dokter atau dari orang tua. Ya, semoga Aurel bisa belajar dari peristiwa ini ya. Mari kita laksanakan keyakinan kelas kita dengan tanggung jawab. Ya Bu, terima kasih. Sama-sama Aurel. Selamat siang Aurel, apa kabar? Baik Bu. Aurel, Bu Rima dengar kemarin Aurel ada masalah dengan ketua kelas ya. Aurel adu mulut sama teman kelasnya saat membahas tentang persiapan lomba bulan bahasa. Apakah seperti itu? Iya Bu, nah saat itu saya jengkel sama ketuanya karena pilih kasih. Teman dekatnya tidak ada yang ditunjuk. Oh begitu. Lah yang membuat ketua kelasnya menangis itu apa? Saya tahu Bu, saya salah karena saya sampai mengeluarkan kata-kata kotor. Saya tidak bisa mengendalikan emosi sampai melemparkan tisu ke wajahnya. Ya, Aurel berhak untuk kecewa, marah karena kamu merasa ketua kelas tidak memperlakukan dengan adil. Lalu apakah dengan mengeluarkan kata-kata kotor dan melempar tisu ke wajahnya itu adalah hal yang benar? Sebetulnya salah sih Bu. Wali kelas juga sampai merasa kecewa dengan kejadian kemarin. Bagaimana perasaan Aurel ketika Aurel dikasih kata-kata kotor sama dilempari wajahnya dengan tisu? Mungkin akan menangis atau malah membalasnya ya. Kalau hal itu terjadi, kira-kira situasi akan membaik atau kacau? Semakin kacau sih Bu. Ya. Sekarang mari kita lihat keyakinan kelas yang pernah kita sepakati. Kira-kira keyakinan mana yang Aurel langgar? Yang saling menghormati. Ya, bagus. Aurel masih ingat dengan keyakinan kelas kita. Kira-kira bagaimana ya caranya agar kita itu bisa mengeluarkan pendapat, bisa menyampaikan kekecewaan kita karena merasa diperlakukan tidak adil tanpa menyakiti orang lain? Saya harus bisa mengendalikan emosi saya dan menyampaikan pendapat dengan sopan. Apakah hal tersebut sudah dilakukan Aurel saat itu? Belum Bu. Aurel sudah menyadari ya kalau peristiwa kemarin itu tidak benar. Ya, sudah. Lalu kira-kira bagaimana caranya agar hubungan Aurel dengan ketua kelas membaik? Tolong bantu saya ya Bu. Ya, mari kita diskusikan bersama-sama ya. Ya.
saya tentang restitusi. Restitusi adalah cara yang halus untuk memperbaiki kesalahan siswa. Ketika saya berbuat salah atau tidak disiplin, lalu saya didekati, dibimbing dengan pendekatan restitusi, saya merasa dihargai, dimengerti, dan dibuat sadar untuk memperbaiki kesalahan.